Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 9 September 2022. Dan renungan didasarkan dari kitab Mazmur 14 ayat 6 sampai dengan ke-7. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, kemurahan, pertolongan yang Kau nyatakan senantiasa dalam kehidupan kami, sehingga kami menemukan kegembiraan, sukacita, tawa, dan terlebih kami menemukan kesegaran di dalam cinta dan kuasa-Mu itu. Maka kami yakin kebenaran sabda-Mu yang hari ini hendak kami renungkan bersama. Kami yakin jadi berkat, pengharapan dan kekuatan untuk hidup kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Serta kuduskanlah ya Tuhan, tubuh jiwa roh kami melalui pengampunan-Mu. Karena kami sadar akan setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur 14 ayat 6 sampai dengan ke-7. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan Jumat 9 September 2022 adalah Ojo nglokro. Di berbagai media, kita telah menyaksikan atau menjumpai atau menerima informasi dengan berbagai kasus yang terjadi baik di dunia pendidikan, di masyarakat, di dunia pekerjaan, dan di kehidupan yang lebih luas. Soal apa? Soal bully atau persekusi. Ada tindakan untuk merendahkan, ada tindakan untuk mengejek, menghina keberadaan yang lain. Bahkan sampai memakan korban jiwa. Yang terakhir yang kita dengar, salah satu tempat pendidikan, bahkan ada yang meninggal. Ini menarik bagi kita bersama. Dalam masyarakat Jawa, bukankah budaya menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi kehidupan bersama menjadi etika, menjadi cara hidup dalam norma-norma untuk sopan santun. Kemudian tadi saya mengatakan menghargai kehidupan. Tetapi sekarang, kenapa berbagai peristiwa yang terjadi tadi justru semakin meningkat? Apakah ini karena ada media, sehingga kemudian menjadi gampang untuk kita mengakses informasinya? Sementara dulu, sebelum teknologi berkembang dengan pesat, kita jarang atau bahkan tidak menerima informasi tersebut. Yang sebenarnya pula bisa jadi dicurigai bahwa yang dulu juga kasus demi kasusnya juga ada. Tapi sekarang kita pada perhatian tentang kasus per kasus yang saat ini semakin marak. Untuk itu, teks ini mengajak kita bersama dalam kitab Mazmur 14.
bahwa ada kehidupan yang harus kita rawat kembali dalam pemulihan kehidupan bersama, supaya kita tidak menjadi bagian dari pelaku yang menindas, pelaku yang membuli, pelaku yang merendahkan, pelaku yang tidak menghargai kemanusiaan yang lain. Maka inilah yang menjadi pesan pertama bagi kita. Jika kita membaca di ayat yang pertama, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Inilah panggilan kita bersama. Bahwa kita harus takut kepada Tuhan. Bahwa kita harus kemudian menghormat kepada Tuhan, mengasihinya, dengan cara laku kehidupan kita, menjadi baik juga kepada yang lain yang ada di sekitar kita. Untuk saatnya pula kita bertobat, tidak bebal, bahwa kita tahu apa yang baik, maka lakukan. Maka yang tidak baik harus ditinggalkan untuk kita menghargai yang lain. Persis ketika kita merawat menghargai diri sendiri. Maka inilah yang menjadi panggilan kita bersama pada pesan pertama ini. Bagi mereka yang menjadi pelaku-pelaku, hentikan. Dan dalam nafas pertobatan ini, ojo nglokro, artinya bahwa kita bisa melakukannya untuk mengubahkan dan memperbarui hidup menjadi baik. Yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang ke-6. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Persis tadi pada pesan yang pertama. Di ayat yang ke-6 mengingatkan bahwa segala tindakan kita dilihat Tuhan. Maka ada usaha yang keras yang harus kita lakukan. Untuk apa? Mengubahkan hidup. Bukan menjadi penindas, tetapi menjadi berkat atas kehidupan bersama. Jangan bebal. Artinya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Artinya kita tahu bahwa ketika kita menindas, ada korban-korban yang semakin terpuruk. Untuk itu, pada pesan yang kedua, bagi siapapun yang sudah melakukan penindasan atau tidak menghargai yang lain, cepat-cepatlah untuk melakukan pertobatan dengan mengubahkan hidup. Yang pertama tadi, hentikan kekerasan, pembulian, persekusi, penghinaan dan lain sebagainya. Yang kedua, cepat-cepat melakukan pertobatan. Karena segala sesuatunya Tuhan lihat. Dan ubahkan itu dalam perjumpaan yang baik dengan Tuhan. Ojo nglokro. Bahwa kita bisa melakukannya. Dari yang awalnya kita mengolok-olok yang lain. Diubahkan dengan cara apa? Kita mengapresiasi yang lain. Dengan pasangan hidup, pada anak-anak, kepada saudara, juga anak-anak kepada orang tua, bahkan yang ada di sekitar kita. Selemah-lemahnya orang yang ada di sekitar kita, tetap ia punya potensi yang berharga untuk kehidupan bersama. Termasuk selemah-lemahnya kita pun tetap memiliki potensi menjadi berkat bagi yang lain. Untuk itulah di pesan yang kedua ini, teruslah melakukan yang baik. Karena Tuhan kita baik. Ia tidak menginginkan ketidakbaikan atas kelakuan, ucapan, dan tindakan kita. Dan sebagai penutup, ora nglokro. Maksudnya apa? Bahwa kita tidak boleh berhenti. Bahwa kita tidak kemudian berpuas diri saja. Atau mengatakan bahwa, wah, iki gawan bayen nih, watakku.
karakterku, dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan adalah mengubahkan hidup menjadi baik. Mendengar, tidak kemudian menganggap remeh Tuhan. Sepertinya segala tindakan kita bebas dan tidak dalam kontrol kuasa Tuhan. Tapi di teks kitab Mazmur ini jelas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan tahu. Dan tentu jika kita terus melakukan berbagai kejahatan, penindasan, ada konsekuensi di dalamnya. Maka aja ngelokro, berupayalah dengan baik atas kehidupan yang kita tempuh bersama dengan yang lain. Ojo ngelokro juga bagi mereka yang saat ini mengalami penindasan, persekusi, kekerasan, dan lain sebagainya. Jangan kemudian terus ditindas dan tak berdaya. Tetapi harus pula mempunyai kemampuan diri untuk mengubahkan semuanya. Butuh tekad, butuh keberanian, butuh kekuatan untuk mengatakan yang benar, untuk melawan kejahatan. Bahkan sampai berani menghadapi semuanya itu. Dengan apa? Kesanggupan diri. Menerima. Sekali mungkin terus menerus ditindas dan diinjak. Jangan pernah padam untuk terus mengasihi dan mendoakan. Jangan pula kita menjadi undur dan merasa tak bermakna dalam kehidupan ini. Karena apa? Di ayat yang ke-7. Ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Ini adalah keselamatan. Keselamatan bagi para penindas yang bertobat. Juga keselamatan bagi mereka yang tertindas. Inilah menjadi pengharapan. Bahwa segala sesuatunya bisa dilawan dengan percaya. Bahwa kuasa Tuhan bekerja kepada siapapun yang menderita. Yang mengalami tekanan. Yang mengalami cobaan. Yang diolok-olok. Bahwa Tuhan hadir atas kehidupan dan perjuangan kita. Seperti apa? Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Ada pemulihan, ada kesukacitaan di dalamnya. Untuk itu, ojo nglokro, berarti kita tidak menyerah dengan kehidupan yang sedang kita jalani dan alami. Percayalah, keselamatan yang dari Tuhan berbicara, menopang dan memelihara kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan akan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau berpihak pada penindas agar mereka bertobat, agar mereka tidak dikuasai dengan pikiran yang bebal, bahwa mereka tahu bahwa perbuatan mereka menjijikkan di hadapan-Mu Tuhan, tetapi mereka melupakan-Mu. Untuk itulah ketika Engkau berpihak pada penindas, Engkau memanggil mereka pulang untuk bertobat. Supaya mereka kembali pada kehidupan. Untuk mewartakan kebaikan, mewartakan damai sejahtera. Demikian juga bagi mereka yang tertindas. Engkau memanggil pula Tuhan. Karena Engkau berpihak pada yang menderita. Bahwa Engkau Tuhan hadir menyelamatkan mereka. Sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan. Bahkan Engkau menyatakan keselamatan itu dengan sukacita dan sorak-sorai. Untuk itulah Tuhan, hari ini dalam tema Ojo Nglokro, kiranya kami dibangkitkan terus untuk berjuang dalam kehidupan ini, melakukan dan menyatakan kebaikan, supaya dimanapun kami berada, kami tetap mewartakan kasih-Mu, kebenaran yang dari-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan hadir dengan firman-Mu supaya kami terus menjalankan apa yang Kau utus dalam hidup kami menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu terus bekerja, maka kami berdoa secara khusus untuk kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amaresia, Ibu Yohana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto,
Bapak Joko Widodo, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Wilson Siagian, Ibu Endah Sulastri, Bapak Saharun, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, Eyang Putri Adiasih Sumarjo, itu orang tua dari Bapak dan Ibu Elia Krisnugraha. Demikian juga untuk Eyang Putri Suyati, orang tua dari keluarga Bapak Ibu Wahyu Widarto. Kami percaya Tuhan tangan kasih dan berkat-Mu hadir, memulihkan, menyembuhkan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami percaya berkat-Mu menolong, kami percaya ya Roh Kudus, tangan kuasa-Mu yang ajaib, menyegarkan tubuh jiwa roh hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau hadir atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir pula atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Satu persatu Engkau kuatkan, Engkau juga nyatakan berkat kasih dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa atas setiap peristiwa kehidupan kami, atas setiap apapun kerinduan, pergumulan, pergulatan, dan harapan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir atas kehidupan kami. Engkau menolong, Engkau memberkati, dan kuasa-Mu hadir. Demikian juga atas kehidupan di GKJ Sari Mulyo, kami yakin Tuhan berkat-Mu penuh, bahkan melimpah, termasuk atas berbagai pengharapan kami Tuhan. Engkau cukupkan dan Engkau hadirkan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin ketentraman, damai sejahtera Engkau nyatakan di dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Demikian pula untuk perdamaian dunia. Tolonglah ya Tuhan, kami tak henti-hentinya memohon kepadamu agar peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina segera berhenti ya Tuhan. Untuk pemulihan ekonomi dunia, kami percaya Engkau menyatakan keselamatan itu atas kehidupan umat manusia. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya hanya dalam nama-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.